Shalom adik-adik, senang jumpa lagi hari ini. Kita bisa beribadah di ibadah online hari ini. Yuk, kakak undang adik-adik untuk bangun berdiri. Kita mau nyanyi Memasuki Gerbang. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ayo nyanyi semua. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai akanku. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai akanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Suci gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Lagi. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Ku bersuka sebagai gerakanku, ku bersuka sebagai gerakanku. Iya adik, senangnya hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah walaupun masih secara online. Kita bersuka cita karena Tuhan selalu memberkati kita hari lepas hari. Nah adik, sekarang kita mau doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kita Deandra. Ya, silakan Deandra, tolong pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Tolong supaya kami bisa mendengarkan. Dan tolong juga Guru Sekolah Minggu yang menyampaikan firman-Mu dan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Deandra untuk pelayanannya ya. Kalau ada di antara adik yang juga ingin
ikut dalam pelayanan ibadah sekolah minggu, adik-adik dapat menghubungi gurunya masing-masing ya untuk ikut berperan serta. Nah, jadi senang karena hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah walaupun masih secara online. Ya, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, bulan ini adalah bulan Agustus. Masih ingat ya? 2 minggu lalu, tanggal 17 Agustus, kita merayakan apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita sebagai bangsa yang merdeka, kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Tentu ada adik-adik yang merayakannya dengan sukacita di rumah ataupun di sekolah, walaupun mungkin masih ada juga ya secara online ya. Nah, jadi untuk tema ibadah kita hari ini, cintaku pada Indonesia. Ya, dan ayat super yang menjadi ayat landasan ibadah kita kali ini yang juga merupakan ayat hafalan ya, diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Kita akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Ya, kita akan mulai dari kata sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya. Tuhan tidak membedakan siapapun dia, siapapun orang itu. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, ya, warna kulit, ya, semuanya ada dalam satu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Dan Tuhan tidak pernah membedakan siapapun, dari suku manapun, dari bahasa apapun, maupun warna kulit apapun. Karena itu kita mau belajar juga untuk tidak membedakan. Ya, karena itu kita mau berdoa bagi bangsa ini. Adik, tak kalau nama kita berdiri, kita nyanyi lagu ini ya dengan sukacita. Kita nyatakan Indonesia bagi kemuliaan melalui sikap kita. Penuh kemuliaan-Mu
Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita nyatakan Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan boleh curahkan kemuliaan. Rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia di kemuliaan-Mu. Ya, adik, kita rindu untuk memuliakan Tuhan. Biarlah semua suku bangsa, semua bahasa, semua warna kulit boleh memuliakan Tuhan. Karena itu kita juga memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang adik-adik sekali lagi berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Kita mau meminta pada Tuhan untuk Tuhan boleh menyertai kita, memberkati kita, dan kita juga belajar memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, adik, ya adik, kita mau menyanyikan lagu satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Jadi berdiri ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dia
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Ibu Lani. Ya, kita mau mendengar dengan baik. Adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan Alkitabnya juga. Ya, yuk, silakan Ibu Lani. Adik-adik, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan, bulan ini kita dapat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Adik-adik, Indonesia negeri yang kaya. Beragam suku, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Yang kita kenal dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik, kita mencintai negeri Indonesia, tempat kita tinggal. Nah, adik-adik, tema kali ini adalah Cintaku pada Indonesia. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 36. Adik-adik, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau pada saat ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 36. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada kami satu persatu. Biarlah kiranya Tuhan senang dengan ibadah kami, di mana kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Pimpinlah Tuhan penyampaian firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kiranya hati kami lembut dan dapat menerima firman-Mu. Kami juga mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan, layakkan kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari adik-adik, kita akan membaca ya Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian ya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang." Nah, adik-adik, yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kita masing-masing, dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik masih ingat ya, Rasul Petrus? Tuhan memberi tugas kepada Petrus untuk berkunjung kepada Kornelius yang bukan orang Yahudi. Wah, menurut Petrus itu nggak bisa. Karena pada saat itu ada larangan keras bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi, atau bahkan masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada Rasul Petrus bahwa Rasul Petrus tidak boleh menyebut seseorang itu najis atau tidak tahir. Tidak boleh membedakan orang. Nah, adik-adik, Rasul Petrus taat pada perintah Tuhan, sehingga dia tetap melayani Kornelius. Ya, Kornelius yang bukan orang Yahudi itu beserta keluarganya dan orang-orang yang ada di rumah Kornelius menjadi percaya kepada Tuhan, mendapat keselamatan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Adik-adik, ada seorang tokoh bernama Bapak Pendeta Eka Dharma Putra, ya, seorang warga negara Indonesia yang juga
tidak membedakan orang. Waktu kecil, Eka yang nama aslinya adalah Teo Un Hin. Betul, ya. Pak Eka ini adalah seorang Tionghoa. Ya, beliau lahir tanggal 16 November tahun 1942 di Magelang, Jawa Tengah. Kalau beliau masih hidup sekarang, ya, tentu sudah seusia kakek kalian. Nah, waktu kecil Eka sering berbaur, bermain dengan teman-temannya yang kebanyakan anak tentara, juga tidak seagama, bisa juga lain suku, ya. Nah, orang tua Eka sering melarang Eka bermain dengan teman-temannya karena teman-temannya sering berkelahi. Tetapi Eka tetap berbaur, ya, bermain dengan teman-temannya. Eka berasal dari keluarga Kristen, pengikut Kristus. Tetapi ia sering juga mengenakan sarung, ya, dan peci karena pikirnya, ya, agar sama dengan pakaian yang dikenakan oleh teman-temannya. Eka berasal dari keluarga sederhana saja. Oleh sebab itu, dia di sekolah di tempat yang teman-temannya bukan orang Tionghoa. Berbaur, ya, beraneka suku, beraneka agama, ya. Nah, Eka suka sekali ikut berbaris ala tentara, ya. Betul-betul Eka ini ingin jadi tentara. Bahkan ketika lulus SMA, sebetulnya dia sempat mendaftar ke akademi militer. Tetapi Eka tidak diterima. Eka justru masuk ke sekolah pendeta. Nah, Eka ini bukan karena ingin jadi pendeta masuk ke sekolah pendeta atau teologi, ya, tetapi karena kondisi keuangan yang minim dan sekolah yang memberikan beasiswa kepada mahasiswanya adalah sekolah teologi, sekolah pendeta, ya. Nah, maka Eka melanjutkan pendidikannya di sekolah teologi itu. Adik-adik, Eka ini pandai, ya. Kepandaiannya, ya, potensinya, kemampuannya yang besar dan sangat semangat mudanya yang menggelora membuat Eka menjadi berkembang, ya, menjadi pembicara yang handal, ya, yang hebat. Eka juga ikut berbagai organisasi kemahasiswaan, ya, masuk gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Eka juga merintis gerakan siswa Kristen Indonesia, ya. Nah, Eka ini sering bepergian keluar kota di Indonesia karena dia aktif dalam berbagai organisasi. Keterlibatannya di berbagai organisasi membuat Eka juga sempat menjadi ketua senat mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologia Jakarta, ya. Nah, adik-adik, setelah lulus kita bisa menyapa beliau dengan sebutan Pendeta Eka, ya. Pendeta Eka adalah Pendeta Gereja Kristen Indonesia atau GKI, ya. Nah, khotbah Pendeta Eka selalu berhasil menyentuh hati para pendengarnya, jemaatnya, ya, dan membuat banyak orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, ya, Tuhan pakai Pendeta Eka. Pendeta Eka selalu ingin gereja bersatu. Pendeta Eka ingat pesan Tuhan Yesus, hendaklah kamu semua bersatu, ya, tidak tercerai-berai. Pendeta Eka selalu ingin gereja itu berisi orang-orang yang saling menerima perbedaan, tidak terkotak-kotak, ya, tidak memisahkan diri dari suku satu, suku lain, bahasa satu, bahasa lain, ya, agama satu, agama lain, ya, dalam berkomunikasi, dalam bergaul. Nah, Pendeta Eka pernah adik-adik dikirim untuk mengambil program doktor di Boston, ya, di Boston College Amerika, dan juga di Seminari Teologi Andover, Newton, serta tinggal 6 tahun di sana. Lama juga, ya. Wah, punya pengalaman banyak di sana. Nah, adik-adik, lupakah Pendeta Eka kepada Indonesia?
Tidak sama sekali. Ya, Pendeta Eka kembali ke Indonesia bersama istri dan putranya yang bernama Arya. Pendeta Eka mencintai Indonesia, bangsanya sendiri, ya. Bahkan disertasinya tentang Pancasila, adik-adik, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Pancasila itu menjadi disertasi Pendeta Eka ketika mengambil program doktornya. Di hati Pendeta Eka ada Indonesia. Ya, beliau cinta bangsa Indonesia. Beliau ingin bangsanya maju, ya. Pendeta Eka dan keluarganya sebetulnya sudah nyaman loh, ya, tinggal dan hidup di Amerika. Tetapi beliau memilih tinggal di Indonesia. Ya, beliau ingin membangun Indonesia dengan caranya. Yes, membangun Indonesia. Menunjukkan cintanya kepada Indonesia, termasuk melayani di Gereja Kristen Indonesia. Hingga Tuhan memanggil Pendeta Eka, ya, meninggal, ya, karena penyakit lever yang berkembang menjadi kanker hati, ya, pada tanggal 29 Juni 2005. Nah, adik-adik, kalau seseorang meninggal itu pasti ditangisi oleh keluarganya, ya, oleh sahabat-sahabat dekatnya. Tetapi Pendeta Eka ini bukan hanya keluarganya saja yang berduka, ya, Gereja Kristen Indonesia pun berduka, ya, masyarakat yang mengenal Pendeta Eka pun berduka karena kiprahnya di masyarakat, ya, yang majemuk, yang beraneka ragam, ya, yang tidak membeda-bedakan itu. Sikap hidupnya yang mau berbuat banyak bagi masyarakat umum, ya. Nah, mereka juga semua berduka cita, ya. Kalangan GKI berduka cita karena pendeta yang mencintai Tuhan dan sesamanya tanpa membedakan telah pergi. Adik-adik, Pendeta Eka meninggalkan warisan yang sangat berharga. Apa coba? Ya, Pendeta Eka meninggalkan banyak buku, ya, hasil tulisannya. Nah, adik-adik dan orang tua bisa dapat membaca buku-buku peninggalannya, ya, yang dapat menginspirasi kita untuk dapat, ya, tidak hidup hanya di lingkungan gereja saja, tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga banyak berbuat bagi banyak orang di luar gereja tanpa membedakan, ya. Jadi Pendeta Eka itu tidak hanya di lingkungan gereja saja, adik-adik, ya. Pendeta Eka itu mengajak semua, ya, yang ada di lingkungan gereja, orang-orang Kristen itu banyak berbuat, ya, untuk banyak berkiprah di masyarakat, ya, menolong pemerintah, membangun bersama-sama Indonesia. Nah, adik-adik, Pendeta Eka Dharma Putra sudah tidak bersama kita lagi. Tetapi tentunya hidupnya dapat selalu menginspirasi kita, ya. Sama seperti Rasul Petrus yang taat pada perintah Tuhan untuk pergi mengunjungi Cornelius yang bukan orang Yahudi. Hingga Cornelius, keluarganya, dan orang-orang di rumahnya mendapat keselamatan dan berkat. Demikian juga dengan pengalaman Pendeta Eka Dharma Putra yang taat kepada Tuhan Yesus, ya, untuk mengupayakan persatuan, untuk tidak membeda-bedakan, ya. Nah, pengalaman Pendeta Eka Dharma Putra ini sungguh, ya, menunjukkan dia, ya, beliau mencintai bangsa Indonesia, ya, mau bergaul dengan sesama tanpa membedakan warna kulit, status sosial, ya, status ekonomi, suku juga, ya. Pendeta Eka tidak hanya hidup di lingkungan gereja,
tetapi mengajak semua warga gereja untuk peduli ya kepada sesama tanpa membedakan ya, suku, bahasa, agama, serta budaya di Indonesia. Nah, adik-adik, Rasul Petrus yang taat kepada perintah Tuhan untuk tidak membedakan orang ya, juga Pendeta Eka Dharma Putra yang cinta kepada bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan orang dalam kehidupan kesehariannya, menjadi inspirasi kita juga ya, agar kita juga dapat menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Caranya gimana ya? Apalagi masa pandemi seperti ini. Nah, adik-adik, kita bisa taat kepada Tuhan ya, meneladani contoh Rasul Petrus, Pendeta Eka Dharma Putra. Dengan cara gimana? Tentu saja dengan rajin beribadah ya. Kita mendoakan siapa? Orang-orang yang terpapar ya pandemi Covid, para tenaga kesehatan, pemerintah Indonesia juga ya yang sedang berjuang melawan pandemi ya. Ini semuanya adalah beban nasional ya. Selain rajin beribadah, berdoa ya, kita juga harus peduli pada kebutuhan sama kita dengan tidak membeda-bedakan ya. Kita mau bersatu ya, tidak memilih-milih teman ya. Dan kita juga sama-sama melawan pandemi Covid dengan mentaati peraturan. Ya, adik-adik pasti sudah hafal ya, itu sampai 5 ya atau 6 prokes ya. Memakai masker ya, rajin mencuci tangan dengan sabun ya dalam air yang mengalir, menjauhi kerumunan ya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang usianya sudah bisa divaksin ya, tidak menolak untuk divaksin ya, mau divaksin ya. Juga tidak egois ya, seringkali kita ya, kakak juga barangkali ya, sering mendahulukan kepentingan diri sendiri ya. Nah, semuanya pelajaran pada hari ini ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita agar kita tidak egois ya. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Berperilaku adil. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup dalam doa ya, mari kita saksikan video berikut yang menunjukkan sikap heroik ya. Sikap heroik itu sikap kepahlawanan ya, seorang muda yang menunjukkan cintanya kepada Indonesia dengan caranya. Mari kita saksikan bersama. Adik-adik masih ingat ya, itu kisah 3 tahun yang lalu ketika Joni dari Nusa Tenggara Timur, meskipun dia sedang sakit perut, izin ya istirahat di tenda ya, karena tidak bisa ikut upacara, sakit perut. Tetapi ketika Joni mengetahui ada masalah dengan pengibaran bendera merah putih di upacaranya ya, Joni berinisiatif berlari ya tanpa alas kaki ya. Joni ini memanjat tiang bendera ya. Tiang benderanya bukan yang sebesar pohon kelapa. Tiang bendera itu kan kecil ya adik-adik ya. Nah, tinggi, bahkan dikatakan lebih dari 11 meter ya. Nah, Joni ini naik ya, sempat capai di tengah-tengah, naik lagi ya. Mau apa sih ya dia naik tadi ya? Ternyata simpul bendera itu lepas ya adik-adik ya. Jadi simpulnya ada di atas. Jadi bendera itu kan ada 2 tali ke bawah ya. Yang satunya tersangkut di atas ya nggak bisa. Nah, Joni ini naik ke atas ya. Istirahat sebentar di tengah, naik lagi. Ya, perasaan takut ada, ngeri ada ya. Tapi dia tidak mau ya, bendera merah putih tidak berkibar. Dia naik ya, memanjat tiang bendera ya tersebut ya untuk mengusahakan agar bendera tidak gagal berkibar ya. Tiang bendera yang kecil dan tinggi itu ya, kelelahannya, kesakitannya ya, dia abaikan ya. Dia tetap berusaha agar bendera merah putih dapat berkibar ya. Itu caranya Joni mencintai negaranya, Indonesia. Nah,
selamat menjalani ya perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita taat kepada Tuhan Yesus dengan cara tidak membeda-bedakan orang ya, dan mau banyak berbuat bagi sesama sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang selalu setia mengasihi kami, selalu berbelas kasihan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang masih boleh kami dengar. Terima kasih untuk teladan dari Rasul Petrus yang taat kepada Tuhan, Pendeta Eka Dharma Putra yang taat kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat, menunjukkan cintanya Tuhan kepada Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan dengan contoh-contoh mereka itu Tuhan, kami juga boleh mendapat inspirasi untuk juga mencintai bangsa Indonesia. Bangsa yang sudah Tuhan anugerahi dengan kemerdekaan hingga ke-76 ini. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak saja berkutetan di dalam gereja Tuhan, tetapi kami juga mau berbuat bagi masyarakat umum. Taat pada perintah dari pemerintah kami. Bersama-sama Tuhan, kami juga melawan pandemi COVID ini dengan tunduk taat pada perintah yang dianjurkan, pada yang disampaikan, juga menurut pada perintah Mama Papa Tuhan. Kami juga saling menolong satu dengan yang lain. Barangkali ada di antara kami Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit. Biarlah kiranya Tuhan juga mau menjamah, mau menyembuhkan dan memulihkan. Barangkali ada di antara juga teman-teman kami, saudara-saudara kami saat ini Tuhan, yang sedang kekurangan, tidak punya makanan. Tuhan, biarlah kiranya kami juga boleh terpanggil untuk memperhatikan mereka. Selain berdoa, kami juga boleh menyisihkan rezeki yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami bagi kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya kami juga tetap setia mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan tetapi mencamkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Lani untuk firman-Nya. Hadirin, tadi kita belajar bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Nah, karena itu kita juga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini, kita juga belajar untuk tidak membeda-bedakan orang siapapun dia. Kita bisa berbaur dengan orang-orang di sekitar kita, baik teman-teman kita maupun saudara-saudara kita yang berbeda suku, agama, maupun warna kulit dan bahasa. Kita mau tetap menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun juga tanpa membedakan dia dari latar belakang apapun. Ya, jadi kita menyatakan kasih Tuhan itu kita menyanyi satu lagu ya, bahwa Tuhan cinta semua anak. Ya, jadi kita memuji Tuhan, bukan diri ya, kita menyatakan Yesus cinta semua anak. Yesus
sebagai persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya, adik-adik bisa memasukkan persembahannya di dalam amplop, atau adik-adik juga bisa mentransfernya ke rekening gereja. Ya, atau nanti pada saat kita bisa beribadah lagi bersama, adik-adik juga bisa datang ke gereja memasukkan ke kantong kolektif. Ya, yuk, sebagai pujian untuk persembahan kita, kakak undang adik-adik untuk menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Syukur pada Tuhan. Yuk kita membawa persembahan kita, sekaligus akan bawakan doa syafaat buat kita semua ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Kami berterima kasih karena kami boleh belajar bahwa Engkau boleh mengasihi kami, boleh mengasihi siapapun juga di muka bumi ini tanpa membeda-bedakan. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Dan Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami naikkan juga persembahan syukur kami. Biar Tuhan yang boleh berkati, agar melalui persembahan ini banyak orang yang boleh mendengar dan mengenal Engkau, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan, pimpin kami juga di dalam hari lepas hari kami bersekolah. Tuhan berkati agar kami juga tetap bersuka cita, tetap bersemangat untuk bersekolah walaupun masih di rumah. Dan berkati juga orang-orang di sekitar kami, bila saat ini masih ada yang sakit atau mereka juga menghadapi pergumulan. Biar Tuhan yang boleh berkati mereka, Tuhan juga yang boleh sertai mereka satu persatu. Tuhan berkati juga orang tua kami. Terima kasih karena melalui mereka kami boleh merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dengan berkat-berkat, baik berkat jasmani maupun rohani. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami, bila saat ini masih ada wabah virus COVID yang masih melanda di negara Indonesia ini maupun di dunia ini. Tuhan juga yang boleh memberkati agar segera semuanya ini berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi Bapa terima kasih. Ibadah kita sudah selesai untuk hari ini. Ya adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ingat prokes ya.
pakai masker selalu, jaga jarak, dan jangan lupa selalu mencuci tangan ya. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Belanggu